Perkenalkan, nama saya Fatia Soraya dengan NIM A1B020114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak paten. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian hak paten. Nah, pertama, pengertian hak paten berdasarkan istilah. Paten bermula dari bahasa Latin yang berarti dibuka dan berlawanan dengan laten yang berarti terselubung. Oleh karenanya bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ambil penjelasan yaitu hak paten adalah hak istimewa eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu atau inventor atas hasil penemuan invention yang dilakukan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja. Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya terkecuali atas izinnya atau penemu tersendiri melaksanakan hasil penemuannya. Kemudian menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, paten adalah hak khusus atau eksekutif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melakukannya. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis paten. Nah, paten itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu paten sederhana dan paten biasa. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya undang-undang tentang paten. Nah, paten itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Menurut undang-undang ada 3 syarat agar suatu temuan di bidang teknologi itu dapat diberikan paten. Yang pertama itu temuan tersebut harus baru. Nah, maksudnya di sini itu penemuan tersebut bukan merupakan bagian dari penemuan terdahulu atau penemuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua itu mengandung langkah inventif. Nah, di sini itu maksudnya jika penemuan itu bagi seorang yang mempunyai keahlian bisa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kemudian yang terakhir dapat diterapkan dalam industri. Maksudnya di sini yaitu penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian adapun lingkup penemuan yang dapat dipatenkan, tidak semua hal itu dapat dipatenkan. Hal-hal yang tidak dapat dipatenkan yaitu temuan tentang proses atau hasil produksi yang penggunaannya bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, pembedahan yang diterapkan pada hewan atau manusia. Kemudian penemuan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Kemudian semua makhluk hidup kecuali jasad renet, dan yang terakhir itu proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. Nah, kemudian di sini ada permohonan pendaftaran paten harus menunjukkan surat permintaan paten yang memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, surat permintaan untuk mendapatkan paten. Yang kedua, deskripsi uraian singkat tentang penemuan. Yang ketiga, klaim bagian yang dimintakan perlindungan hukum bisa 1 atau lebih. Kemudian ada gambar-gambar teknik. Yang keempat, ada abstraksi tentang penemuan. Dan yang terakhir itu surat kuasa bila diajukan dengan kuasa. Nah, kemudian itu ada peralihan paten. Nah, peralihan paten itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama pewarisan, kedua hibah, ketiga wasiat, keempat perjanjian, dan yang kelima lisensi paten. Selanjutnya ada pembatalan paten. Pembatalan paten itu bisa karena 3 hal. Yang pertama, batal karena hukum atau demi hukum. Yang kedua, pembatalan paten atas permintaan pemegang paten, dan yang terakhir itu ada pembatalan paten karena gugatan. Nah, cara perlindungan paten. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu invensi itu dapat dipatenkan sehingga memperoleh hak paten dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ada invensi harus merupakan invensi di bidang teknologi dan memecahkan sebuah permasalahan. Yang kedua itu invensi mengandung langkah inventif. Yang ketiga, invensi belum pernah dipublikasikan dan diperagakan sebelumnya. Dan yang keempat, invensi yang akan dipatenkan dapat diterapkan dalam industri. Kemudian dalam sistem pendaftaran paten itu dikenal 2 prinsip. Yang pertama, first to file, maksudnya itu di sini pemberian perlindungan hak paten berlaku bagi inventor yang pertama kali mendaftarkan permohonan paten atas hasil invensinya. Yang kedua itu ada first to invert. Nah, di sini itu maksudnya hak paten akan diberikan kepada pemohon yang pertama kali mengembangkan penemuan itu pertama kali.
pokok pembahasan terakhir itu cara mendaftarkan hak paten. Yang pertama, ajukan permohonan pendaftaran. Yang kedua, pemeriksaan administratif. Yang ketiga itu pengumuman. Yang keempat, mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Yang terakhir itu ada pemutusan. Di sini juga kita bisa melakukan pendaftaran secara online. Yang pertama itu kita harus melakukan registrasi akun di paten dgip.go.id. Yang kemudian pilih buat permohonan baru. Selanjutnya unggah data pendukung yang dibutuhkan atau diminta. Yang keempat, isi seluruh formulir yang tersedia. Selanjutnya itu lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing paten. Selanjutnya lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substantif. Yang kemudian pastikan semua terisi dengan benar, data-data Anda itu sudah terisi dengan benar atau belum, dicek terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu permohonan akan diproses. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.